Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman semuanya di sini bisa masih tetap semangat, masih tetap sehat, bisa menjalani kesehariannya di rumahnya masing-masing seperti itu. Nah, sebelumnya Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Amin. Yang terhormat para jajaran dekanat, Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bu Yan Aryani selaku Wadek 2, Pak Bangun Sentosa selaku Wadek 3. Selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangkaian acara dari FISIP Freshman Orientation atau biasa kita sebut FIFO yang ke-12. Dalam rangkaian FIFO ini terdapat salah satu acaranya yaitu Dream Talk dengan tema Dream Big and Start From Now dengan pemateri Bapak Emil Elistianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan Mbak Ayu Kartika Dewi selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana nanti diskusi kita. Jadi kita bakal melaksanakan diskusi santai, kita bakalan bincang-bincang santai dengan pemateri kita yaitu Mbak Ayu Kartika di siang hari ini. Nah, nantinya saya akan berikan kepada moderator untuk memandu diskusi ini, gitu ya. Saya akan berikan kepada moderator dan minta tolong untuk teman-teman peserta, gitu ya, peserta yang telah hadir, untuk menghidupkan kameranya, gitu ya, untuk menghidupkan kameranya biar sama-sama kita bisa lihat, gitu ya, bisa lihat wajahnya dan Mbak Ayu juga bisa melihat wajah-wajah berseri dari teman-teman semuanya, seperti itu. Dan sebelum kita beranjak lebih jauh, dipersilakan untuk Bapak Bangun Sentosa Dwi Haryanto untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman dan juga Bayu Kartika untuk Pak Bangun Sentosa Dwi Haryanto di waktu diberikan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, baik. Apa kabar Mbak Ayu Kartika yang ada di Jakarta? Kabar baik, selalu Pak. sehat. Ya. Selamat siang kepada Bapak Ibu pimpinan juga yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo, seluruh sivitas akademika FISIP UTM, dan seluruh mahasiswa kami yang kami sayangi, terlebih mahasiswa baru ya, yang ada di tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Kami sangat berbahagia atas karunia-Nya, apalagi ada Mbak Ayu Kartika ya, tokoh muda Indonesia, yang menjadi staf Kepresidenan Republik Indonesia, berkenan hadir dalam acara yang sangat spesial ini. Kami sampaikan terima kasih tak terhingga Mbak Ayu. Momen ini tentu saja akan menjadi momen sejarah bagi kita semuanya, terlebih bagi kami, momen bagi generasi milenial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Fakultas ini tidak saja memiliki kewajiban dalam mengemban tugas bidang ilmu sosial, tapi juga bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan melestarikan budaya Nusantara. Karenanya, fakultas kita bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Sangat cocok sekali untuk generasi penerus bangsa, generasi milenial yang ada untuk bersama-sama studi di dalamnya. Selanjutnya, kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa baru FISIP Universitas Trunojoyo, sekali lagi kami semuanya mengucapkan selamat datang di dunia baru ya, dunia mahasiswa. Jadi dunia yang tidak lebih receh yaitu ya, dari apa yang selama ini dialami.
Hari ini sangat beruntung sekali ya kawan-kawan mahasiswa baru, akan banyak hal yang kita dapatin dan kita serap dari Mbak Ayu Kartika ini. Tokoh muda Indonesia, inspiratif, dan pastinya akan membawa motivasi positif bagi Anda semua melangkah ke depan. Ayo kita buat mimpi yang bagus di masa depan gitu ya, mewujudkannya sebagai bagian dari jalan hidup Anda. Jalan hidup yang harus lebih cerah lagi. Terakhir, mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, mari kita hantarkan acara ini dengan doa yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga senantiasa membawa berkah bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Bapak Bangun Sentosa Dwi Haryanto yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang telah hadir di sini dan juga mahasiswa baru, juga untuk Mbak Ayu Kartika. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman gitu ya, kita sudah nggak sabar nih buat ketemu sama, buat bincang-bincang lanjut dengan Mbak Ayu Kartika sebenarnya. Oke, kepada Mbak Ruli saya persilakan untuk memulai ininya. Oke, baik. Cek sound. Adib, cek sound. Terdengar Oke, suara siap, Adib? siap. Udah jelas. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kami kepada Kak Ayu Kartika yang sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama nantinya mahasiswa baru tentunya, Kak. Oke, kalau katanya orang Madura ini ya Kak Ayu ya, tak kenal maka tak nyapa katanya Kak Ayu. Nah, maksudnya di sini adalah tak kenal maka tidak akan saling menyapa gitu Kak Ayu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, di sini saya selaku moderator Ruli Aprilia akan memperkenalkan Kak Ayu dulu ya. Jadi Kak Ayu ini merupakan seorang perempuan yang memang bergeraknya, arah geraknya adalah pada isu-isu sosial, juga isu-isu mengenai lintas kebudayaan, toleransi. Nah, beliau juga mendedikasikan kehidupannya untuk menciptakan perubahan sosial dan memberdayakan anak muda. Nah, kita ketahui ya teman-teman bahwa Kak Ayu ini merupakan salah satu staf khusus Presiden Indonesia, dan beliau saat ini juga sebagai Managing Director dari Indika Foundation. Nah, Kak Ayu ini teman-teman dulu itu sempat meninggalkan karir pekerjaannya dari PNG Singapura hanya untuk menjadi guru SD di Maluku Utara, teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya, hanya untuk menjadi guru SD di Maluku Utara. Nah, Kak Ayu juga setelah itu menduduki posisi-posisi strategis seperti di Associate Director di Unit Kerja Presiden pada masa Presiden SBY dan juga staf khusus Gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Nah, kalau dulu Ruli itu mengenal Kak Ayu itu menjadi foundernya dari Sabang Merauke, platform yang sangat besar ya saat ini ya, menjadi platform, salah satu platform yang lumayan cukup besar gitu. Nah, selain Sabang Merauke teman-teman, ada 3 gerakan sosial lagi ini. Selain Sabang Merauke ada Milenial Islam. Milenial Islam juga merupakan platform yang mengajarkan nilai-nilai Islami. Kemudian ada platform yang community yang menurut saya juga unik ini teman-teman. Ada Perempuan Gagal. Wah, ini sepertinya ini cocok untuk perempuan-perempuan ini. Gerakan yang dibangun oleh Kak Ayu bertujuan untuk menormalisasi kegagalan-kegagalan yang khususnya juga perempuan ini sepertinya. Kemudian yang terakhir ada toleransi.id. Nah, platform ini juga platform yang mempromosikan, mengkampanyekan sikap-sikap toleran untuk dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kerennya Kak Ayu nih, sungguh luar biasa ini teman-teman, sangat banyak ya. Namun yang menarik nih, Kak Ayu pernah dipilih oleh Tempo dulunya menjadi salah satu dari 13 pemuda
yang akan menggambarkan bagaimana masa depan Indonesia di tahun 2045. Wow, luar biasa sekali. Kak Ayu juga pernah meraih gelar MBA dari Duke University Amerika Serikat dengan 2 beasiswa sekaligus nih ya, ada Fulbright dan Keller. Sebenarnya Kak Ayu juga sama seperti kita teman-teman. Kak Ayu juga suka menulis, suka membaca, kemudian Kak Ayu ini suka bermain gitar ternyata ya. Suka yoga juga, dan beliau saat ini menulis catatan syukur setiap harinya, dan beliau juga sedang merintis bukunya tentang mindfulness dan pengalaman-pengalamannya di luar negeri. Boleh dong di unmute dan kita kasih oplos buat Kak Ayu. Sangat luar biasa sekali ya Kak Ayu. Oke, selamat siang Kak Ayu. Selamat siang Mbak Ruli, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Kak Ayu nih, bagaimana keadaannya? Kabarnya dari kesibukannya kayaknya nih, sibuk-sibuk nih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih di rumah aja, karena sebagian besar pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah, jadi semoga menjaga diri tetap sehat, nggak ketularan, nggak nularin. Dan semoga teman-teman juga selalu sehat nih ya, kalau misalnya terpaksa banget keluar rumah, masih pakai masker. Oke, selamat datang Kak Ayu di Madura walaupun secara virtual. Nanti kita tunggu di Madura nih. Siap. Oke, mempersingkat waktu, ini sepertinya Kak Ayu sudah mempersiapkan materi untuk teman-teman sekalian. Langsung saja kita persilahkan untuk Kak Ayu bisa menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Silahkan Kak Ayu. Terima kasih. Udah kelihatan belum ya? Oke, sebentar Kak. Sudah Kak. Sudah, oke. Jadi teman-teman, terima kasih banget udah diajakin. Waktu saya menerima undangan ini senang banget, karena kebetulan kayaknya saya belum pernah nih ya ketemu sama teman-teman Trunojoyo langsung gitu, meskipun sekarang ketemunya baru virtual, tapi semoga ini menjadi jembatan awal gitu ya. Semoga setelah ini kayak katanya Mbak Ruli tadi, habis ini saya bakalan bisa ke sana dan ngobrol sama teman-teman semua, insya Allah. Makasih banget juga Pak Bangun tadi sambutannya, merasa hangat sekali disambut siang hari ini yang cerah ini. Kenalan dulu, tadi sebenarnya udah dikenalin lumayan banyak ya sama Mbak Ruli. Saya tuh arek Surabaya, jadi agak deket lah ya kita ya. Saya dulu sebenarnya saya orang tuanya pindah-pindah, karena kerjaannya pindah-pindah gitu. Saya tuh SMA di Surabaya, SMA 5, kemudian baru ke UNER. Terus sempat ke US, sempat dapat scholarship untuk leadership course di UK sama di Australia. Lama tinggal di Singapura, terus pulang ke Indonesia, ini tadi yang udah diceritain, terus jadi staffnya Pak Jokowi sampai sekarang. Dan ini tadi ada beberapa sisi lain gitu ya, saya tuh suka mindfulness, meditasi gitu. Saya juga suka komedi, suka stand up komedi atau suka improvisasi komedi gitu. Tapi kebetulan ini sama Pak Bangun diundangnya untuk ngisi acara gitu ya, untuk ngisi sesi, bukan untuk jadi komedi gitu. Jadi jangan diharapkan saya bakal ngelawak di sini. Terus saya juga suka main musik, terus saya suka yoga, tuh ada saya sama Spider-Man lagi gelantungan. Saya suka tanaman nih teman-teman, kalau misalnya lihat di belakang. Saya banyak tanaman, mungkin karena pandemi ya, jadi kayak lama di rumah aja, sebelumnya nggak punya tanaman, terus sekarang tiba-tiba jadi punya banyak tanaman. Sama saya juga suka scuba diving. Nah, dan saya suka banget gitu sama pertanyaan yang dilontarkan sama teman-teman panitia gitu waktu ngundang gitu. Gimana sih Kak caranya menyusun tujuan hidup gitu. Nah, sebelum kita nyusun tujuan hidup, pertama itu kita harus tahu dulu kenapa kita hidup. Karena kalau kita nggak tahu kenapa kita hidup, akan susah nih kita untuk menyusun tujuannya. Jadi pertama kita harus nanya dulu nih, kenapa kita hidup? Karena jangan sampai nih, kita tuh hidup hanya karena kebetulan aja. Sebenarnya kan kita tuh lahir ke dunia tuh kan kebetulan ya. Kayak kita tidak punya andil
ikut serta dalam merencanakan kelahiran diri kita sendiri gitu. Colong ya Bapak dan Ibu saya gitu ya, nanti kalau Bapak dan Ibu melahirkan saya, tolong saya pengen warna kulitnya yang kayak gini, IQ-nya yang segini gitu ya, lahirnya kalau bisa tanggal segini nih, tanggal cantik nih, biar nanti ingetnya gampang. Kita nggak punya andil. Kita pokoknya tiba-tiba lahir. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kita hidup? Karena kalau misalnya kita sudah kebetulan lahir, tidak mungkin kita dilahirkan itu tidak ada tujuan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ketika hidup tuh nanti hanya sekedar mengikuti kebetulan-kebetulan yang ada. Kenapa masuk ke sekolah yang ini? Ya kebetulan karena di dekat rumah. Kenapa kerja di sini? Oh karena kebetulan ada tawaran di sini. Kenapa nikahnya sama yang ini? Oh karena kebetulan dilamarnya sama yang ini gitu. Begitu banyak kebetulan-kebetulan yang lain. Karena ya menurut saya sayang gitu. Kalau misalnya hidup kita itu tuh cuman melewatkan usia kita hanya untuk mengalir dari satu kebetulan ke kebetulan yang lain. Itu sayang banget. Nah, jadi kenapa kemudian kita butuh plan our lives? Jadi kan teman-teman udah tadi kita udah sempat ngobrol gitu ya, bahwa kita harus punya tujuan hidup. Nah, kalau kita misalnya udah punya tujuan hidup, terus kenapa harus direncanakan dengan sangat detail? Atau bahkan nggak usah detail deh, kenapa harus direncanakan? Kak, hidup itu udah cukup pelik, Kak. Udah ada kuliah, nih kan mau masuk kuliah lagi nih, habis ini bayar uang kuliah, kemudian nanti pasti banyak tugas, kemudian saya belum punya pacar, Kak. Rumit gitu ya, Kak. Kenapa? Udah cukup rumit gitu ya, Kak ya. Udah cukup rumit hidupnya, ya kan. Terus nanti kalau kuliah online kagak ada kuota, udah hidupnya udah cukup rumit nih, Kak. Hidup udah cukup rumit, ngapain harus kita menambah kerumitan dengan merencanakan hidup? Nah, ada sebuah riset dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwa 84% orang itu tidak merencanakan hidup. Dan ini tuh buat saya tuh sangat, angka yang sangat besar dan sangat membingungkan. Ini bayangin aja ya, kita tuh kan kalau misalnya mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan deh kemanapun gitu ya. Misalnya mau jalan-jalan ke monumen kapal selam di Surabaya gitu. Itu aja kan kita rencanakan. Tanggal berapa kita mau berangkat, kira-kira berangkatnya sama siapa aja, naik apa, sama siapa, kira-kira bawa duit berapa, nanti di sana mau ngapain aja, mau nginep di mana. Itu kita merencanakan tuh. Cuman untuk sebuah trip yang pendek atau misalnya trip yang agak panjang lah. Nanti misalnya kalau udah nggak corona gitu ya, teman-teman udah bisa jalan-jalan gitu. Mau ke Bali atau mau kemana. Itu aja kita rencanakan ya. Tapi betapa ajaibnya kita punya hidup. Itu nggak direncanakan. Kita mau ngapain, kita mau bekerja apa, kita mau menikah dengan siapa, kalau kita mau menikah, kita mau punya anak atau enggak, kenapa kita mau punya anak berapa, kita mau kuliah di mana, kita mau belajar apa, kita mau ngobrol sama siapa, semua keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hidup, itu tuh banyak banget, 84% ya. 84% manusia itu tuh nggak merencanakan, udah merem aja, kira-kira hidup mengalir aja gitu, biasanya istilahnya mengalir aja. Kemudian ada sekitar 14% tuh punya rencana tapi nggak dituliskan. Yang benar-benar menuliskan tuh cuma 3%. Cuma 3%. Nah, jadi teman-teman, saya sangat menyarankan, coba kira-kira dipetakan tujuan hidupnya apa. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan, itu tuh kita akan lebih mungkin untuk mendapatkannya. Dan kalaupun tujuannya tidak tercapai, paling nggak kita tahu bahwa kita berubah tujuan. Jadi ibaratnya kayak gini nih, kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya, kita tuh misalnya kita lagi jalan-jalan, misalnya karena saya yang tahu kota Surabaya gitu ya, misalnya kita lagi di Surabaya, terus kita tiba-tiba kayak berhenti aja di pinggir jalan aja, kemudian kayak tangannya begini-begini, kemudian berharap ada sebuah angkot berhenti gitu, terus habis itu kita naik, mau kemana aja Pak? Ya nggak bisa dong. Sayang sekali waktu hidup kita, sayang sekali uang kita, sayang sekali tenaga kita, perasaan kita, kalau dipakai untuk itu tadi, hanya mengalir dari satu kebetulan ke kebetulan yang lain. Jadi direncanakan, kita mau naik angkot aja direncanakan kan, mau kemana, bayarnya berapa, nanti turunnya di sini. Hidup juga harus direncanakan. Nah, saya mau mengutip Viktor Frankl ya. Jadi ini adalah salah satu buku yang saya suka banget. Judulnya Man's Search for Meaning.
Jadi di dalam bukunya Viktor Frankl ini dia tuh bercerita, jadi Viktor Frankl itu adalah seorang Jew, seorang Yahudi yang kemudian waktu zaman Perang Dunia Kedua ditangkap oleh Nazi dan kemudian dia dibawa ke concentration camp, camp konsentrasi. Dan dia di sana ditangkap dan dipaksa bekerja bekerja keras selama, saya lupa, mungkin kalau nggak salah 7 tahunan gitu. Dan di sana tuh angka bertahan hidupnya dikit banget. Jadi kayak cuman mungkin kayak cuma 10% atau kayak cuma 5% orang gitu yang bertahan hidup. Saya lupa angkanya, tapi sedikit banget. Sebagian besar orang meninggal. Kenapa? Ya karena kelaparan, karena sakit. Di sana tentu saja tidak ada obat, tidak ada dokter. Namanya di camp konsentrasi, itu kan camp tahanan perang gitu ya. Kemudian mereka harus bekerja paksa, bekerja keras, bekerja fisik gitu, membangun jalan, motong batu, ngangkat-ngangkat gitu. Dan mereka nggak punya pakaian dan tempat berlindung yang tepat. Jadi ini kita tuh yang kadang-kadang lupa ya, kalau kita hidup di Indonesia di negara tropis, itu tuh kita sebenarnya tidak akan mati karena cuaca. Paling kita kepanasan atau kena nyamuk gitu kan kalau malam. Jarang lah kita bisa sampai kedinginan gitu kan, apalagi di Surabaya sama Madura gitu lah, kita nggak akan kedinginan. Tapi kalau misalnya kita hidup di negara-negara yang subtropis, yang 4 musim gitu, kita tuh bisa mati karena cuaca, karena di luar bisa dingin banget. Jadi beneran bisa bersalju. Ini saya sebagai anak tropis yang waktu dulu saya kuliah di Amerika gitu, itu ngerasain banget betapa dinginnya salju itu nggak kayak yang di drama Korea. Beneran nggak kayak yang di drama Korea, nggak kayak yang di film-film. Kalau salju indah gitu, kalau di salju mah dingin, licin, kepleset gitu. Bagus sih, cuman nggak kayak yang di drama Korea. Nah, saya tuh mau cerita. Jadi Viktor ini akhirnya dia menemukan bahwa akhirnya dia selamat gitu ya, dia selamat keluar dari sini, bisa bertahan hidup, dan akhirnya dia menulis buku yang judulnya Man's Search for Meaning ini. Orang yang bertahan hidup adalah yang punya tujuan. Jadi dia, Viktor Frankl ini adalah seorang neuroscientist, jadi scientist yang ngurusin saraf otak gitu. Jadi ketika dia ditangkap, semua hasil penelitiannya dia selama bertahun-tahun itu dihancurkan sama Nazi. Jadi waktu itu salah satu tujuan hidupnya adalah dia pengen bisa terus memberikan ilmunya sehingga dia harus bisa bertahan hidup. Jadi waktu itu dia bertekad gitu ya, saya harus bisa bertahan hidup dari sini supaya setelah ini saya masih bisa terus memberikan ilmu saya pada orang lain, karena sayang banget manuskrip saya hilang, orang belum sempat baca hasil penelitian saya. Kemudian ketika dia ditangkap, dia tuh dipisahkan sama istrinya, karena kan konsentrasi laki-laki dan perempuan dipisahkan, dia dipisahkan sama istrinya. Kemudian dia juga bertekad, saya pengen punya target agar saya bisa bertahan hidup, supaya setelah keluar dari sini saya bisa ketemu lagi sama istri saya. Nah, tentu saja si Victoria nggak tahu, karena sebenarnya istrinya waktu itu udah meninggal. Akhirnya dibunuh atau meninggal, saya nggak tahu. Nah, dan Victor ini menemukan bahwa di dalam camp concentration itu, orang yang tidak punya tujuan hidup itu lebih cepat meninggalnya, lebih cepat menyerahnya kemudian meninggal. Jadi either dia menyerah, udah nggak mau makan lagi, udah nggak mau bekerja lagi, udah nggak sanggup bangun. Pokoknya semangat hidupnya tuh beneran udah hilang. Jadi ada sebuah cerita, ada salah satu teman se-campnya gitu, dia itu bermimpi gitu. Dia dapat mimpi, kemudian dia kayak dapat wangsit gitu ya. Dia bermimpi, kemudian dia bilang bahwa kayaknya kita akan dibebaskan pada tanggal 1 Januari nih. 1 Januari nih gitu. Dia bilang kita akan dibebaskan pada tanggal 1 Januari. Nah, terus pokoknya bulan November gitu kan, dia udah excited nih, nggak apa-apa lah kita kerja paksa lagi kayak 2 bulan lagi, bulan Desember gitu dia udah makin excited gitu. Sebulan lagi kita dibebaskan gitu. Begitu sampai pada tanggal 1 Januari, ternyata perang masih berlanjut dan dia masih terus ditahan. Ya, namanya juga itu kan cuma wangsit aja ya, belum itu akurat tentu saja. Setelah itu, ternyata dia kecewa sekali. Kecewa banget, karena dia merasa tujuan hidupnya untuk bertahan hidup sampai tanggal 1 Januari itu udah sirna. Karena 1 Januari ternyata dia belum dibebaskan. Dan nggak lama setelah itu dia meninggal. Karena tidak lama setelah itu dia merasa udah kehilangan semangat hidup. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk punya tujuan hidup gitu. Saya juga kadang-kadang kita ngelihat ada orang-orang, tentu saja tidak semuanya gitu, tapi kadang-kadang kita ketemu orang yang setelah pensiun justru sakit. Karena itu kadang-kadang merasa tujuan hidupnya udah lewat.
Udah selesai, saya udah pensiun, mau ngapain lagi gitu. Kemudian jadi malah sakit-sakitan karena tidak punya semangat untuk berkarya lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau gitu gimana dong? Berarti kan semoga nih ya, by now, sekarang seharusnya teman-teman udah oke, kalau gitu oke nih, saya pengen nih Kak, pengen bikin tujuan hidup lah gitu. Terus harus gimana? Rumusnya sebenarnya sangat sederhana. Think, plan, do. Pikirkan, teman-teman mau ngapain? Dipikir, kemudian direncanakan, kemudian dilakukan. Think, plan, do. Sangat sederhana. Melakukannya nggak gampang, tapi rumusnya sederhana. Nah, sekarang kita ngomongin think-nya dulu ya. What is the right goal? Jadi sebenarnya tujuan yang benar itu yang kayak gimana? Nah, sebelum kita ngomongin tujuan hidup, saya pengen mengklarifikasi dulu bahwa tujuan hidup tidak sama dengan target hidup. Jadi kadang-kadang nih kalau misalnya saya lagi ngobrol soal tujuan hidup gitu ya sama orang, kadang-kadang orang bilang, wah tujuan hidup saya membahagiakan orang tua Kak. Nah, nanti kalau orang tuanya udah meninggal gimana? Tujuan hidup kamu apa? Nah, membahagiakan orang tua itu bukan tujuan hidup, tapi target hidup. Memang wajib. Itu target hidup. Sehingga jangan sampai kita, ini harus dibedakan ya, karena tujuan hidup itu adalah tujuan yang harus berkelanjutan selama kita hidup. Kalau target, itu kita bisa ada target yang ini, kemudian ada target yang ini, ada target yang ini, ada target yang ini gitu. Sehingga ketika ada target yang ini sudah terpenuhi, kita punya target yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan hidup sudah tercapai, sudah selesai, jangan-jangan kita jadi berhenti punya semangat hidup. Jadi teman-teman, bedakan antara punya tujuan hidup dengan target hidup. Nih, contoh lagi nih misalnya, kadang-kadang ada yang bilang, oh tujuan hidup saya S2 di luar negeri Kak. Nanti kalau sudah berhasil S2 di luar negeri, terus tujuan hidupnya ngapain lagi? Selesai. S2 di luar negeri adalah target hidup. Membantu mengeluarkan potensi terbesar dalam hidup orang lain. Jadi kalau ini salah satu tujuan hidup saya gitu ya. Ini tujuan hidup. Kenapa? Apapun yang saya lakukan, selama saya hidup, cita-cita saya adalah membantu mengeluarkan potensi terbesar dalam hidup orang lain gitu. Saya pengen membantu manusia lain menjadi manusia seutuhnya. Termasuk saya sendiri gitu. Ini adalah tujuan hidup saya. Apapun yang saya kerjakan, termasuk saya sekarang lagi ngobrol kayak gini nih sama teman-teman nih, saya berharap teman-teman bisa mengeluarkan potensi terbesar dari diri teman-teman. Jangan sampai teman-teman di Trunojoyo ini cuman itu tadi mengalir dari satu kebetulan yang lain. Kenapa ngambil mata kuliah yang ini? Karena kebetulan ditawarin. Kenapa ngambil skripsinya yang ini? Karena kebetulan itu yang diusulkan sama seseorang gitu. Jangan sampai kita hidupnya hanya mengalir aja tanpa tujuan. Sayang banget. Nah, terus gimana nih Kak? Kadang-kadang ada yang nanya, gimana kalau tujuan hidupnya masuk surga? Boleh nggak? Nah, saya nanya dulu nih, teman-teman, untuk bisa masuk surga itu harus mati dulu ya nggak? Jadi, masuk surga itu bukan tujuan hidup, itu tujuan mati. Ya benar, ya silahkan teman-teman kalau memang diinginkan gitu ya, kita memang perlu untuk merencanakan hidup agar setelah kita mati kita masuk surga. Tapi ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sesuatu yang bisa diupayakan dan dicapai selama kita hidup. Gitu ya. Jadi dibedain nih, jangan sampai teman-teman bikin tujuan hidupnya itu berupa target-target hidup. Jangan sampai juga tujuan hidupnya bikin target mati ya. Ini target hidup nih yang kita omongin nih. Tujuan hidup tidak sama dengan itu. Nah, itu tadi udah think. Nah, sekarang teman-teman ini moga-moga udah mulai mikir nih, mungkin Kak makin pelik kah hidupnya Kak? Bagus. Kalau sudah makin pelik artinya teman-teman sudah mulai berpikir ya kan. Itu tadi apa tujuannya? Jadi kalau think itu apa? Sekarang kita ngomongin plan ya. Plannya gimana? Nah, pertanyaannya adalah how to shape goal. Gimana sih caranya nyusun goal? Nah, saya tuh beberapa tahun yang lalu ditanya sama seorang teman gitu. Ayu, tujuan hidup kamu apa? Waktu itu saya belum sepenuhnya bisa memecahkan tujuan hidup saya apa gitu. Jadi by the way teman-teman, kalau misalnya setelah ngelihat presentasi saya barusan kemudian kayaknya tapi saya udah punya tujuan hidup tapi nggak yakin bener apa nggak apa-apa. Buat saya pun itu adalah proses yang sangat panjang, butuh puluhan tahun untuk bisa sampai saya tahu kayaknya saya mau punya tujuan hidup ini gitu. Dan tentu saja masih bisa berubah lagi, nggak apa-apa.
Jadi kalau teman-teman punya tujuan hidup sekarang, belum yakin nggak apa-apa, belum ketemu nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti mencari. Nah, jadi teman saya waktu itu bertanya, Ayu, kamu tujuan hidupnya apa? Saya bilang, saya kayaknya belum terlalu tahu nih tujuan hidupnya apa. Kemudian dia mengubah pertanyaannya. Ayu, kalau gitu pertanyaannya diubah. Apa yang kamu cintai? Atau apa yang bikin kamu marah? Nah, jadi waktu saya jadi mikir, tuh saya bilang kayaknya apa yang saya cintai itu agak susah tuh. Apa yang saya cintai? Mungkin saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka fotografi. Tapi kayaknya nggak benar-benar cinta gitu. Apa yang saya cintai ya? Gitu. Nah, tapi kalau apa yang bikin saya marah, itu gampang. Yang bikin saya marah adalah intoleransi. Jadi intoleransi, ketidakadilan itu bikin saya marah. Gampang banget tuh. Makanya ya udah, jadi saya berusaha mengabdikan hidup saya buat ngerjain hal-hal yang berkaitan sama intoleransi dan injustice. Ya udah itu aja gitu. Saya berusaha membuat agar orang-orang bisa hidup menjadi manusia seutuhnya yang toleran dan damai. Karena itulah hal-hal yang bikin saya marah. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tadi kan udah mulai berpikir ini ya, terus kayak gimana caranya merencanakan. Nah, kalau mau merencanakan itu coba ditanyakan nih 2 pertanyaan ini. Apa yang kalian cintai atau apa yang bikin kalian marah? Nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya, itu biasanya akan mengarahkan kalian ke tujuan hidup yang lebih lebih benar gitu ya, lebih akurat, lebih tajam. Nah, kemudian saya juga mau mengajak teman-teman untuk exercise ya. Jadi berpikir kira-kira values of life-nya tuh apa sama truths of life-nya tuh apa. Jadi values of life adalah adalah nilai-nilai yang kita percaya dan akan menjadi panduan dalam kehidupan gitu. Nah, sementara truths of life adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itu adalah kenyataan hidup. Jadi truths of life itu adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari, tidak bisa diabaikan. Tidak menyenangkan, tapi adalah kenyataan gitu. Nah, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk coret-coret ini beneran kalau nanti teman-teman coba beneran ambil pen and paper gitu, atau coret-coret aja di Google Doc, beneran coret-coret apa yang kamu cintai, apa yang kamu marah. Kemudian sekarang teman-teman coba bikin apa values of life, nilai hidup kita tuh apa. Saya kasih contoh. Jadi salah satu nilai yang saya percaya adalah I will find courage. Saya akan menemukan keberanian. Kenapa? Karena saya tuh sebenarnya orangnya takutan. Saya tuh orangnya gampang takut, orangnya gampang panik, gampang kepikiran gitu. Dan saya tuh orangnya sebenarnya takut macam-macam, takut ditolak, takut gagal, takut mencoba, pokoknya banyak lah takutnya lah. Nah, jadi kalau saya tidak berusaha secara intentional untuk mencari keberanian, saya akan selalu jadi orang yang takut. Nah, gimana caranya saya menemukan keberanian adalah dengan saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang membuat saya berani. Dengan mentor, dengan sahabat saya, dengan orang-orang yang peduli sama saya dan percaya sama saya gitu. Jadi saya jadi orang yang lebih berani. Jadi ini jangan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang melemahkan ya. Ini salah satu prinsip audit pertemanan nih. Nah ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar soal pertemanan toksik gitu ya, hubungan yang toksik adalah, ini hubungan tuh nggak selalu harus yang romantis, tapi juga pertemanan. Hubungan yang toksik adalah yang melemahkan, yang membuat kita menjadi lebih kecil daripada kita sebenarnya. Gitu. Jadi jangan dipelihara, keluarlah dari situ secepatnya. Yang harus dicari adalah relationship, hubungan-hubungan pertemanan yang menguatkan. Nah, jadi saya menemukan keberanian dari orang-orang di sekitar saya yang menguatkan. Nah, kemudian salah satu values of life saya juga adalah I will be bold. I will take the risk before I think I'm ready. Saya akan menjadi orang yang berani. Saya akan mengambil risiko sebelum saya pikir saya siap. Kenapa? Karena kalau saya nunggu saya siap, saya nggak akan merasa siap. Ini saya yakin juga nih sama teman-teman. Nanti pasti akan ada masa-masa di mana teman-teman merasa kayak, saya kayaknya belum sepenuhnya siap nih. Saya belum siap untuk jadi moderator, saya belum siap untuk jadi ketua panitia, saya belum siap untuk jadi dekan, saya belum siap untuk kuliah ke luar negeri, saya begitu banyak belum siap yang lain. Tapi nggak apa-apa, hajar aja dulu. Nanti juga sambil jalan pasti belajar, pasti nabrak-nabrak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Hidup itu kan sebenarnya proses belajar ya.
Nah, itu tadi values of life. Saya punya sekitar 10 values yang saya tuliskan. Jadi beneran saya pikirin, kira-kira apa lagi ya gitu ya. Apalagi hal-hal yang menjadi panduan hidup saya, nilai-nilai yang ingin saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada truths of life. Ini adalah kenyataan hidup yang tidak selalu menyenangkan. Yang pertama adalah you will fail. Jadi itu pasti, kamu akan gagal. Kalau kita coba, kita mungkin gagal. Tapi kalau kita nggak coba, kita pasti gagal. Jadi bahwa kita akan gagal, itu adalah kenyataan hidup. Jadi ya udah, daripada nggak nyoba pasti gagal, mendingan kita nyoba, tapi mungkin gagal. Ada kemungkinan berhasil, tapi mungkin juga gagal. Nggak apa-apa. You will fail. Nah, kalau kita sudah memahami ini, bahwa kita akan gagal, kita jadi lebih tenang menjalani hidup. Karena kayak, ya emang udah diprediksi gitu ya, kita akan gagal. Kemudian yang kedua adalah people will disappoint us. Orang akan mengecewakan kita. Itu pasti. Wah, kok si ini kayak gini sih, dia mengecewakan. Wah, kalau si ini dulu aku kira dia begini, ternyata dia kayak gini. Kayak, orang akan mengecewakan kita. Pasti. Jangan berharap banyak sama manusia. Jadi bersyukurlah kalau misalnya orangnya tidak mengecewakan, tapi ikhlas aja kalau misalnya mereka mengecewakan. Ya udah. Karena orang akan mengecewakan kita. Dan seterusnya. Nah, ini saya juga bikin nih, mungkin kalau nggak salah ada sekitar 7 truths of life gitu yang saya bikin. Nah, teman-teman silakan dibikin sendiri. Silakan dibikin sendiri, dipikirkan. Menurut saya ini adalah proses pencarian yang penting ketika teman-teman mumpung masih muda. Mumpung masih muda, waktunya masih panjang untuk merencanakan hidup. Nggak usah khawatir nanti kalian akan quarter life crisis atau whatever gitu ya. Karena saya percaya bahwa tidak ada yang namanya quarter life crisis, karena krisis itu nanti akan terjadi pada umur berapapun. Berapapun kita, nggak cuma di umur 25, tapi mumpung teman-teman masih muda, jalannya masih panjang, semoga insya Allah kita bisa merencanakan hidup. Nah, kemudian saya kasih lagi nih, salah satu tips yang saya suka banget. Ada yang namanya koridor hidup, saya menyebutnya koridor hidup. Jadi, kadang-kadang nih, dalam hidup, kita tuh, ini yang saya bilang tadi ya, banyak banget manusia, itu tuh hanya mengalir dari satu kebetulan ke kebetulan yang lain. Kenapa kerja di sini? Karena kebetulan ditawarin di sini, karena kantornya kebetulan dekat sama kita, karena kebetulan ada orang yang kenal, kemudian nawarin kerja di situ. Kenapa menikah sama yang ini? Karena kebetulan dia orang pertama yang ngelamar saya. Kenapa kita ngambil mata kuliah ini? Karena kebetulan SKS-nya itu yang ada available, kebetulan saya bisa, dan begitu banyak kebetulan-kebetulan. Nah, saran saya teman-teman, bikinlah koridor hidup. Jadi tuliskan apa yang must have, apa yang nice to have, apa yang tolerable, dan apa yang definitely not. Jadi misalnya kalau saya cari kerja, itu tuh ini saya punya koridor hidupnya gitu. Misalnya must have-nya adalah kalau saya bekerja, dimanapun saya bekerja, saya harus bisa ngasih impact. Nice to have-nya adalah dimanapun saya bekerja, kalau bisa saya ada kesempatan ke luar negeri, kalau bisa aja. Kalau nggak apa-apa. Kemudian tolerable itu adalah sesuatu yang sebenarnya saya nggak terlalu suka, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa saya kerjakan gitu. Kayak misalnya sekarang nih kerja di weekend gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Karena kan biasanya kan weekend buat istirahat gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang definitely not adalah ada asap rokok. Saya nggak mau bekerja di tempat yang ada asap rokoknya. Bahkan waktu saya interview sama bos saya gitu di kantor yang sekarang, di kantor Indika, itu saya nanya dulu, ini saya tahu di kantor ini ada yang rokok. Saya bisa nggak dipastikan bahwa lantai saya, ruangan saya itu tidak kena asap rokok? Itu saya sampai nanya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ngerokok, kalau misalnya kita mau ketemuan, kita keluar dulu ya Pak. Jadi saya tuh sampai sekarang, kalau misalnya saya mau ketemuan sama bos saya di Indika adalah saya WhatsApp dulu sebelum pandemi. Saya WhatsApp dulu, Pak, saya mau ke sana. Terus nanti dia keluar dulu dari ruangannya, karena kan dia ngerokok di ruangannya dia sendiri. Dia keluar dulu dari ruangannya, kemudian baru kita ketemu di ruangan lain. Karena saya beneran nggak mau kena asap rokok. Dan ini sesuatu yang sudah saya diskusikan dan saya bikin batasannya sejak awal. Gampangnya, yang must have itu adalah apa yang wajib kita punya dalam hidup. Nice to have itu adalah apa yang sunnah. Tolerable apa? Apa yang makruh dalam hidup. Definitely not adalah apa yang haram dalam hidup. Ini kita bikin sendiri. Karena dan bisa jadi kita berubah-ubah gitu ya. Kalau dulu buat saya bisa keluar negeri adalah wajib. Saya pengen bisa jalan-jalan keluar negeri, makanya buat itu wajib. Sekarang udah pernah ngerasain, ya udahlah ya, nice to have aja gitu.
Jadi bikinlah ini. Ini termasuk ketika teman-teman nanti memilih pasangan hidup ya. Kalau misalnya pengen punya pasangan hidup. Kalau teman-teman milih pasangan hidup, coba bikin kayak gini deh. Jadi jangan karena kebetulan karena dia baik aja gitu. Jangan. Pilih orang yang benar. Coba petakan kayak gini nih. Terus habis itu coba lihat, nah tuh kira-kira orang itu udah sesuai belum? Wah, dia ada yang definitely not-nya nih dicentang, yang haram-haram nih. Wah, dia banyak nih yang makruh-makruhnya gitu. Ya. Itu dilihat, kita bikin listnya, kemudian kita centang-centang ke orang. Nah, tadi kita udah ngomongin yang think, kita udah ngomongin yang plan, sekarang kita ngomongin yang do. Sekarang gimana to live your life to achieve that goal? Kalau teman-teman tadi udah bikin goalnya gitu ya. Nah, pikiran, jiwa, sama badan itu terhubung, mind, body, and soul. Kadang-kadang tuh kita sering kadang-kadang tuh kita sering mengkotak-kotakan gitu. Oh, pikiranku lagi capek gitu. Terus kita kadang-kadang nggak kepikiran bahwa itu tuh bisa jadi kita tadi ada makan sesuatu yang membuat pikiran kita menjadi tidak sehat. Misalnya kita kalau makan kebanyakan makanan yang nggak sehat gitu, misalnya banyak makan gorengan. Kalau saya berhari-hari atau misalnya seharian itu nggak makan buah sama sayur sama sekali, itu saya tuh jadi bete banget. Dan itu saya buktikan berkali-kali. Pikirannya jadi lebih bete gitu. Jiwanya juga ngefek. Kalau misalnya susah tidur gitu ya, badannya susah tidur, jangan-jangan jiwa kita lagi resah nih. Resah nih nggak selalu berhubungan sama kegalauan romansa ya. Misalkan resah sama kerjaan, resah sama situasi Indonesia, sama COVID. It can be on anything gitu. Tapi pikiran, badan, dan jiwa itu terhubung. Jadi teman-teman harus bisa memikirkan gimana caranya kita bisa hidup dengan tenang gitu ya. Saya menyarankan pakai mindfulness, jadi kita harus benar-benar bisa mindful. By the way, Mbak Ruli, saya punya waktu berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Masih punya sekitar sampai pukul 2 ini, Kak. Oke, siap. Nanti ada sesi tanya jawab. Siap. Okay. Jadi kalau ini kan kalau misalnya kalau kita ngomongin soal mindfulness gitu, itu tuh saya sering bilang kadang-kadang tuh kita itu tuh tidak sepenuhnya hadir di sini. Jadi kalau misalnya contohnya tuh ini ada orang gitu ya bawa anjingnya jalan-jalan ke taman. Kemudian orangnya itu kayak yang dilihat di situ, orangnya tuh mikirinnya segala macam gitu. Yang ada di kepalanya dia segala macam. Mikirin tagihan, mikirin cicilan rumah, mikirin mobil, mikirin jalan-jalan, mikirin PR anak, mikirin musik, mikirin kerjaan besok, mikirin segala hal. Sementara anjingnya memikirkan apa yang dia lihat saat itu. Di depannya ada 4 pohon dan ada matahari. Dia ngelihat apa yang ada di situ saat ini. Nah, kita tuh manusia, itu tuh kadang-kadang sering banget kita pikirannya penuh dengan hal-hal yang tidak ada di sini dan kini gitu. Kita ada di tempat ini teman-teman mungkin lagi ngedengerin saya gitu ya, badannya ada di depan laptop, tapi mungkin pikirannya ada di tempat lain. Atau mungkin badannya ada di hari ini, saat ini gitu, tapi pikirannya mengkhawatirkan masa depan. Atau menyesali masa lalu. Jadi pikiran sama badannya tuh nggak nyambung. Badannya ada di sini, pikirannya ada di tempat lain atau ada di masa lain. Atau kalau misalnya kita susah tidur gitu. Susah tidur itu kan kadang-kadang karena pikiran dan badannya nggak nyambung. Badannya udah istirahat, badannya udah tiduran gitu. Tapi pikirannya ada di khawatir besok mau ujian, atau menyesal karena kemarin habis berantem gitu. Jadi badannya sudah ada di tempat tidur, tapi pikirannya ada di masa depan atau dia ada di masa lalu. Nah, jadi buat saya penting banget buat kita bisa belajar mindful, karena kalau enggak, hidup tuh makin lama makin keras. Hidup tuh makin lama akan makin susah. Tantangan hidup kita tuh makin lama akan makin susah gitu. Jadi kalau kita tidak membekali otak kita dengan kemampuan untuk menjadi mindful, untuk hadir sepenuhnya pada saat ini dan di sini, itu kita akan susah banget. Jadi kalau misalnya nggak pakai mindfulness gitu ya, itu tuh kadang-kadang misalnya kita lagi di jalan gitu ya, naik motor, terus kemudian tiba-tiba ada mobil yang misalnya motong gitu. Wah, kalau kita nggak mindful, kita nggak mengambil jeda, berhenti sebentar gitu. Itu kalau misalnya kita lagi naik motor dipotong, kemudian kadang-kadang kita langsung ngelakson gitu. Misalnya teriak, woi gitu. Kadang-kadang kita kejar, kita samperin, wah kamu nyetirnya nggak benar gitu.
Ada stimulus langsung reaksi, ada stimulus langsung reaksi. Ada orang yang komentar sesuatu yang nggak enak di sosial media kita langsung bereaksi, langsung berantem gitu. Di Twitter ada yang ngomong apa, wah langsung reaksi, berantem langsung tweet war gitu. Atau apapun. Sementara kalau misalnya kita dengan mindfulness, itu kita jadi lebih tenang. Karena setiap kali ada stimulus, kita mindful dulu, nih sadar. Baru kemudian kita memilih kira-kira aksinya apa, mau ngapain. Baru kemudian kita merespon. Jadi misalnya kalau kita dalam keadaan tadi nih, kita lagi nyetir motor, kemudian kita dipotong, itu opsinya macam-macam. Kita benar bisa berteriak, kita bisa ngejar, bisa ngetok jendelanya, ngomel-ngomel, marah-marah, mukul orangnya. Itu semuanya opsi. Bisa juga kayak oh ya udah, astagfirullahaladzim gitu, hati-hati di jalan Pak gitu. Ya udah, itu juga opsi. Terserah kita mau milih yang mana. Butuh kebijaksanaan untuk bisa memilih dan butuh kemampuan kita untuk ngambil jeda. Setiap kali ada stimulus, nggak semua hal harus ditabrak saat itu juga. Ada stimulus, ambil jeda dulu, dipikirin dulu mau ngapain, baru kemudian kita respon. Itu hidup kita akan jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Nah, saya juga punya filosofi ember. Jadi, ini nanti teman-teman pasti akan mengalami masa-masa di mana kita ngerasa udah penuh gitu ya. Nah, ember ini adalah kapasitas mental kita. Kalau misalnya dan air itu adalah semua masalah yang masuk ke diri kita. Masalah dari teman, dari kampus, dari dosen, dari orang tua, dari saudara, wah pacar, semuanya nyampur jadi satu nih. Masuk ke dalam si kapasitas mental kita ember ini. Kalau kepenuhan ya bisa tumpah. Kalau udah tumpah itu kita ngomel, marah-marah gitu. Supaya airnya nggak tumpah, dua hal caranya. Embernya digedein, ya kan? Jadi kita bisa menampung lebih banyak air atau airnya dikurangin. Nah, jadi embernya digedein itu kita dengan salah satunya dengan mindfulness tadi, dengan meditasi. Kalau misalnya teman-teman mau coba Google gimana caranya meditasi. Kalau misalnya supaya kita nggak gampang stres, itu saya menyarankan teman-teman untuk memetakan nih, bikin matriks begini. Kemudian dipetakan apa yang bikin stres, yang paling bikin stres di atas, dan apa yang paling nggak bikin stres di bawah. Kemudian di sebelah kiri apa yang nggak bisa diubah dan apa yang bisa diubah di sebelah kanan. Jadi dipetakan aja, ditaruh di matriks begini. Kemudian untuk hal-hal yang bikin stres dan bisa diubah, ya cari aja solusinya. Paling bikin stres, tapi kita bisa mengubahnya, ya udah cari aja solusinya. Nah, terus untuk hal-hal yang bikin stres tapi nggak bisa diubah, kita harus ngapain? Berdamai. Ini berdamai aja. Nggak bisa diapa-apain. Dan untuk di bawah diabaikan. Nggak terlalu bikin stres, ngapain dipikirin. Nah, jadi teman-teman, dengan kita memetakan hal-hal yang bikin kita stres di dalam matriks ini, tiba-tiba ember tadi, kalau misalnya airnya tadi adalah semua hal yang bikin kita stres, ember tadi tuh isinya berkurang jadi cuman seperempatnya. Cuman yang di kanan atas saja. Karena kita cuma fokus ke hal-hal yang kita bisa cari solusinya. Nah, jadi saya sering bilang tuh kita tuh harus bisa membedakan gitu. Mana yang di dalam kontrol kita, mana yang di dalam influence kita, mana yang di dalam concern kita. Apa yang bisa kita kontrol, ini adalah apa yang bisa kontrol sepenuhnya gitu. Kita mau makan apa, kita mau tidur jam berapa, kita mau belajar sekeras apa, kita mau berusaha sekuat apa, itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang kita bisa influence, itu adalah hal-hal yang bisa kita upayakan, tapi kita nggak akan bisa kontrol. Kita bisa ngontrol, kita mau, jadi misalnya contohnya nih ya, kita naksir sama orang nih, saya naksir gitu kan, misalnya sama mas-mas gitu ya, yang bisa saya kontrol adalah apakah saya mau bilang apa enggak sama dia, saya nembak dia apa enggak. Itu circle of control. Dalam kontrol saya dong, saya bisa nembak apa enggak. Di dalam circle of influence, nah kira-kira kalau dia mau nerima apa enggak, itu bisa saya influence. Kalau saya nembak ya berarti kemungkinan diterimanya lebih gede. Kalau saya nggak nembak ya berarti kemungkinan diterimanya ya nol dong. Saya nggak nembak, kecuali kalau saya mau nunggu dia nembak. Atau kalau misalnya saya memperbaiki diri gitu, misalnya menjadi orang yang lebih menyenangkan, menjadi orang yang lebih seru kalau diajak ngobrol, lebih berwawasan gitu kan, jadi lebih seru kalau diajak diskusi, nyambung gitu. Itu circle of influence-nya ada di situ tuh. Jadi kita berusaha membuat agar dia juga naksir sama kita. Tapi nggak bisa dikontrol. Kita cuma bisa berupaya membuat si mas-mas ini naksir sama saya. Kalau nggak berhasil ya udah. Namanya juga circle of influence.
Nah, circle of concern adalah hal yang nggak bisa kita kontrol, sama sekali nggak bisa kita influence. Kalau yang di sini udah berdamai aja. Jadi penting buat kita membedakan yang mana yang which one is which gitu ya. Kemudian ini mumpung teman-teman masih pertama kalinya bakal masuk kuliah gitu ya. Pelan-pelan sambil jalan bikinlah audit pertemanan. Jadi petakan mana yang orang-orang yang paling sering berinteraksi sama kita, dianalisis orang ini melemahkan atau menguatkan. Kemudian secara strategis pilih teman-teman yang menguatkan. Pilih teman-teman kuliah yang mengantar kita pada kebaikan, membuat kita menjadi lebih seru, membuat kita jadi lebih pinter, membuat kita jadi lebih bahagia, membuat kita jadi lebih banyak mencoba hal-hal baru gitu. Jangan cari teman yang toksik dan yang melemahkan, yang menertawakan ide-ide kita, yang menertawakan atau mengecilkan mimpi-mimpi kita. Teman laporan keuangan aja kan diaudit ya, masa teman kita nggak diaudit. Nah, kemudian di akhir nih, kita tadi udah ngobrol banyak tentang apa yang merencanakan hidup gitu. Tapi kita selalu harus bisa menyadari bahwa akan ada banyak hal-hal yang nggak bisa diubah gitu. Jadi ini ada serenity prayer. Jadi God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Tuhan berikan saya kedamaian, keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Berikanlah saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan yang paling penting, berikanlah saya kebijaksanaan untuk tahu bedanya yang mana. Karena kadang-kadang kita tuh susah membedakan mana yang bisa diubah dan nggak bisa diubah, kemudian kita stres gitu. Karena kita pengen mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah, atau justru kita tidak berdaya menghadapi hal-hal yang sebenarnya bisa kita ubah. Jadi ini salah satu prayer kesukaan saya. Makasih teman-teman, selamat mencari makna hidup. 159. Oke Kak Ayu, ya Allah. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi yang Kak Ayu jelaskan panjang lebar ini memang sangat apa ya? Ada sedikit nyempil juga, ada sedikit kayak apa ya? Udah memukul kita banget gitu loh. Udah sampai sejauh mana kita berpikir untuk bagaimana memandang masa depan, bagaimana memandang hidup kita, bagaimana apa yang akan kita lakukan ke depannya dan sebagainya. Ini sangat memukul banget ya. Oke. Ini nih Kak Ayu nih, ada pertanyaan. Jadi kita kemarin tuh sudah buka question box nih ya. Ada pertanyaan nih Kak Ayu nih dari teman-teman mahasiswa baru. Kalau dikalkulasi pertanyaannya cukup banyak nih Kak. Namun pada intinya ada yang menanyakan, banyak yang menanyakan perihal bagaimana ketika kita mengalami sebuah kegagalan. Ketika kita sudah bermimpi, membangun, membangun, kemudian kita gagal gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan mindset we can do it gitu. Saat mimpi kita itu sudah tidak terdukung lagi oleh lingkungan, kemudian kita sudah dalam keadaan down dan sebagainya. Jadi gitu Kak. Ya. Ini menurut saya menarik ya. Jadi kadang-kadang tuh kemudian kita terjebak dalam mindset bahwa kita harus selalu positif dan kita harus berusaha sampai kita mendapatkannya because yes we can gitu ya. Menurut saya itu nggak selalu kayak gitu. Karena menurut saya kadang-kadang kegagalan itu membukakan pintu yang lain, menunjukkan kita ke pintu yang lain. Cuman kadang-kadang jadi kadang-kadang tuh kita nggak cukup bijak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita gagal kemudian kita langsung menyerah, padahal sebenarnya kalau dicoba lagi kita makin jago kemudian kita jadi bisa gitu. Atau ketika gagal kita masih maksain, padahal sebenarnya itu tuh bukan cara yang paling tepat gitu. Jadi misalnya kita ngotot banget nih udah naksir sama mas ini gitu ya. Udah pokoknya aku nggak mau kalau nggak sama mas ini gitu. Tapi jangan-jangan dia tuh bukan orang yang tepat sama kita gitu. Ada alasannya kenapa dia nolak kita misalnya. Jadi menurut saya selalu punya mindset yes we can itu belum tentu mindset yang benar gitu. Menurut saya mindset yang benar adalah mindset yang pertama tahu bahwa kita akan gagal. Itu pasti. Kalau nggak gagal sekarang, gagal besok, bulan depan, minggu depan, pasti gagal. Kalau kita nggak gagal dalam aspek akademis, kita mungkin akan gagal dalam aspek ekonomi, mungkin akan gagal dalam aspek yang lain, pasti akan ada aspek kegagalannya gitu. Jadi
Yang pertama harus diterima dulu. Diterima bahwa kita pasti akan gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan kita tuh tidak mendefinisikan diri kita gitu. Jadi bedakan antara kita tuh adalah orang yang gagal atau orang yang pernah mengalami kegagalan. Bedanya kayak gini. Jadi saya tuh pernah ditanyain sama mentor saya gitu ya. Ayu, kamu salah satu karakter kamu yang kamu paling nggak terlalu suka apa? Gak sabaran. Oke. Terus waktu itu saya bilang kan, saya tuh orangnya nggak sabaran. Gitu. Oke. Terus dia nanya, Ayu, kamu selalu nggak sabaran? Enggak juga sih. Pernah nggak ada masa-masa di mana kamu sabar? Ada sih. Nah, berarti kalimat bahwa kamu adalah orang yang nggak sabaran itu akurat apa enggak? Enggak juga sih. Berarti yang akurat gimana? Saya adalah orang yang kadang-kadang nggak sabar. Itu menjadi benar, menjadi akurat. Oh ya, saya kadang-kadang sabar, kadang-kadang nggak sabar. Sehingga ketidaksabaran itu nggak menjadi identitas saya. Begitupun dengan kegagalan. Saya bukan orang yang gagal, tapi saya adalah orang yang pernah gagal. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, ya nggak apa-apa gitu, dicoba lagi aja gitu. Nah, saya tuh beberapa minggu yang lalu nonton sebuah TEDx. Judulnya, kalau nggak salah, The Mario Bros Theory, teori Mario Bros gitu. Jadi ceritanya dia itu ngetes orang, diminta untuk melakukan coding sederhana gitu. Jadi intinya kayak bikin game gitu lah, bikin game sederhana. Pokoknya dari titik ini untuk menuju ke titik ini gitu harus belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan gitu sampailah ke ujung permainannya. Nah, yang menarik adalah dia tuh nyobain gitu. Ada orang-orang yang setiap kali berhasil, setiap kali gagal, itu cuma dibilang, jawabannya salah, coba lagi aja gitu. That doesn't work, coba lagi aja gitu. That doesn't work, please try again. Sementara ada orang-orang yang lain, sekelompok orang yang lain, setiap kali salah, itu nilainya dikurangin. Jadi misalnya nilai awalnya 200 gitu, kemudian dikurangin jadi 195, dikurangin lagi jadi 190, dikurangin lagi menjadi 185. Menariknya, orang-orang yang nilainya tidak dikurangin, jadi orang-orang yang tidak dapat penalti, itu tuh akan mencoba, kalau nggak salah kayak 2 kali lipat lebih banyak, dan sehingga tingkat keberhasilan mereka tuh bisa kayak sekian puluh % lebih tinggi, karena mereka mencoba lebih banyak. Bukan karena mereka lebih pintar, ya kebetulan aja mereka mencoba lebih banyak. Dan mereka menjadi punya mindset yang sangat berbeda gitu. Kalau mereka merasa ada sesuatu yang hilang, merasa nilai dirinya turun karena udah pernah gagal, mereka jadi kurang sering mencoba. Jadi menurut saya mindset yang harus kita punya itu bukan mindset yes we can, tapi punya resiliensi. Resiliensi kalau misalnya kita jatuh ya bangkit lagi. Kalau jatuh ya bangkit lagi gitu. Jatuh bangkit lagi, coba lagi gitu. Either coba yang sama tapi dengan perbaikan atau coba yang lain. Jadi menurut saya yang penting itu gitu. Kita setiap kali, jangan pernah merasa setiap kali kita gagal tuh nilai diri kita berkurang. Kalau kita gagal tuh sebenarnya nilai diri kita juga justru bertambah dong, karena artinya kita udah lebih berani, kemudian kita sekarang jadi punya lebih banyak ilmu. Kalau sebelumnya kita nggak tahu, ternyata sekarang kita jadi tahu gitu. Jadi seharusnya nilai diri kita tuh bertambah, pengetahuan kita bertambah, pengalaman kita bertambah. Jadi itu kayaknya ya Rul ya, yang penting tuh bukan mindset yes we can gitu, tapi yang penting adalah mindset ya kalau gagal balik lagi aja. Oke Kak. Terakhir nih Kak nih, dari Sunyahi Ike namanya. Gimana caranya agar kita bisa ikut berperan dan berguna nih untuk bangsa dengan potensi yang kita miliki gitu. Ya, siap. Ini sesuatu yang saya sering banget juga ngobrol sama anak-anak muda gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah nonton film Shazam beberapa tahun yang lalu. Jadi ada superhero gitu kan, jadi anak kecil kemudian dikasih kekuatan superpower. Dan ketika dia mendapatkan kekuatan superpower itu, dia tuh nggak sadar bahwa dia punya kekuatan superpower. Kemudian dia memakai kekuatan superpowernya ini, kalau misalnya teman-teman nanti belum nonton aja, lucu banget. Jadi misalnya dia pakai kekuatan ini buat ngecas HP gitu kan, ngecas HP-nya orang, atau misalnya buat ngangkat mobil supaya masuk kemudian sama orang di videoin masuk ke YouTube gitu. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang trivial, yang sekedar untuk bersenang-senang.
Kemudian dan jadi butuh waktu lama untuk bagi dia untuk akhirnya menyadari bahwa oh ternyata saya itu punya kekuatan untuk mengubah sesuatu gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak muda itu berada dalam fenomena Shazam ini gitu. Kita anak muda tuh punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh punya superpower itu gitu. Kita menggunakan waktu kita, tenaga kita untuk berantem di Twitter. Kita menggunakan waktu kita, menggunakan kuota kita buat nonton video kucing dan nonton video prank. Ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Cuma banyak banget kesempatan belajar, kesempatan berdiskusi dengan orang-orang hebat, kesempatan mengisi kepala kita dengan pemikiran-pemikiran yang maju gitu ya, jauh ke depan, yang kemudian tidak kita pakai gitu. Contoh sederhana aja. Kita kadang-kadang kalau misalnya ngelihat tokoh pahlawan nasional Indonesia gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita ngelihat fotonya yang udah tua-tua gitu kan, udah keriput-keriput, udah rambutnya udah putih semua gitu. Kita lupa waktu mereka berjuang itu mereka seumuran kita gitu, 20-an 30-an tahun, dan mereka udah berjuang. Orang-orang yang menggerakkan kebangkitan Indonesia 1908, orang-orang yang menggerakkan Sumpah Pemuda 1928, orang-orang yang menculik Soekarno, kemudian untuk mendorong Soekarno-Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan, itu anak-anak muda seperti kita yang resah, dan kalau katanya Ibu Sri Mulyani kemarin gitu ya, itu memilih untuk memelihara keresahan dan kemudian bergerak. Jadi kalau teman-teman resah, itu tuh jangan ditutupi dan jangan diabaikan dan kemudian ya udahlah aku kan cuma anak muda, aku bisa apa? Ya udahlah aku kan bukan anaknya siapa-siapa tuh, aku tidak punya koneksi kemana-mana, aku tidak punya organisasi. Begitu banyak dan alasan yang lain yang membuat kita jadi tidak bergerak. Padahal sebenarnya kalau kita mau itu pasti banyak banget caranya gitu. Coba lihat aja di sosial media tuh pasti, kalau misalnya kita Google gitu ya, atau misalnya kita cek di Instagram atau di mana gitu, itu pasti ada organisasi-organisasi yang berpikiran serupa dengan apa yang sekarang kita resahkan gitu. Teman-teman misalnya resah sama sampah plastik gitu, pasti banyak organisasi yang peduli sama plastik. Teman-teman resah sama intoleransi, banyak organisasi yang peduli sama intoleransi. Teman-teman misalnya resah sama kekerasan pada perempuan dan anak gitu, banyak banget organisasi-organisasi yang bergerak di sini. Coba dikontak, cek Instagram mereka atau cek website mereka, atau teman-teman pengen jadi relawan aja, misalnya cek ke indorelawan.org gitu, cek Indorelawan. Di sana banyak banget ada organisasi-organisasi, teman-teman bisa gabung jadi relawan di sana. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan kalau kita mau memelihara keresahan dan kemudian bergerak gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa kita seperti si Shazam tadi gitu, kita merasa kita nggak bisa apa-apa karena kita hanya anak muda. Kita bukan hanya anak muda, kita adalah anak muda yang sebenarnya bisa banget mengubah Indonesia. Nggak masa depan, kita bisa mengubah Indonesia sejak sekarang gitu. We do what we can do. Dan saya selalu percaya tuh nggak ada kebaikan yang sia-sia gitu. Jangan kemudian teman-teman ngerasa kayak, wah aku pengen bergerak gitu, tapi nanti kalau aku bikin sesuatu yang datang cuma 3 orang gitu, aku pengen bikin konten yang positif, mengajarkan orang-orang untuk bisa berpikir kritis gitu. Tapi followerku cuma 27 gitu, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa, nggak akan ada kebaikan yang sia-sia. Jadi we do what we can do. Oke, luar biasa sekali nih Kak Ayu Kartika. Terima kasih ya Kak Ayu ya atas. Nah ini Kak, kita sebelum menuju akhir nih, mungkin ada closing statement nih dari Kak Ayu mengenai ini juga menyambut mahasiswa baru nih Kak. Jadi nanti tayangan ini akan kita tampilkan di YouTube pada tanggal 19 September nanti Kak. Yep. Oke Kak, silahkan. Buat teman-teman mahasiswa baru, selamat menikmati masa-masa belajar di mana teman-teman akan merasa bingung, akan merasa tidak tahu harus berteman sama siapa, harus ikut organisasi apa, harus ngambil mata kuliah apa, harus ngambil skripsi apa, nanti mau kerja apa.
Dan nggak apa-apa kalau teman-teman bingung. Jadi dinikmati kebingungannya dan jangan lelah mencari. Karena masa ini tuh masa yang sangat berharga. Setelah ini teman-teman sudah harus akan memilih gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk memilih seluas-luasnya, untuk mengeksplorasi begitu banyak pemikiran, begitu banyak kesempatan. Eksplorasilah seluas-luasnya gitu, cobalah begitu banyak hal, gagallah sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir harus menjadi mahasiswa yang sukses gitu. Tapi jadilah mahasiswa yang mencoba banyak hal. Sehingga teman-teman ketika lulus, itu lulus tuh menjadi manusia yang lebih utuh daripada teman-teman yang sekarang. Supaya teman-teman jadi lebih, nggak cuma jadi IPK-nya bagus aja gitu, tapi teman-teman jadi orang yang seru, teman-teman jadi orang yang berkarakter, teman-teman jadi orang yang menyenangkan diajak diskusi, teman-teman punya kecintaan pada sesuatu, teman-teman punya tujuan hidup. Jadi manfaatkan masa mahasiswa ini menjadi masa mencoba banyak hal. Kuliah penting ya, jangan sampai DO gitu ya. Sayang duitnya, sayang waktunya ya kan. Kuliah jangan lama-lama. Tapi jangan lupa main. Jangan lupa main, jangan lupa berorganisasi. Karena saya sudah bekerja dengan banyak banget orang. Kerasa banget bedanya orang-orang yang kuliahnya cuma kuliah dengan kuliah yang sambil berorganisasi. Orang yang biasanya kuliah sambil berorganisasi atau sambil nyambil kerja, itu biasanya jauh lebih matang. Jadi teman-teman, eksplorasilah sebanyak-banyaknya. Jangan, kesempatan untuk menjadi mahasiswa itu nggak akan datang 2 kali. Gitu. Jadi manfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut conference, pertukaran kemana, ikutlah. Kesempatan mahasiswa itu kesempatan yang sangat berharga. Teman-teman bakal banyak dapat kesempatan gratis. Kalau misalnya ikut conference atau ikut pertukaran kemana-mana, kalau udah kerja itu biasanya jauh lebih susah. Oke, pada intinya you can surround yourself gitu ya Kak. Cari mulai dari sekarang gitu ya Kak ya. Mumpung masih muda katanya Kak Ayu ini. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Kak Ayu ya, atas kesempatannya sudah bisa berdiskusi dengan kami. Terima kasih banyak juga atas waktunya, materinya sangat luar biasa. Kita mendapatkan materi yang benar-benar menginfus kita gitu, memberikan darah lagi nih. Oke, selanjutnya ini saya serahkan ke host. Nanti kita akan ada foto bareng walaupun secara virtual ya Kak Ayu ya. Yep. Oke, silahkan kembali ke host. Oke. Wah, terima kasih Mbak Ayu Kartika, udah banyak yang disampaikan, udah banyak jadi semangat lagi jadi mahasiswa nih ya. Oke, seperti yang disampaikan sama moderator tadi, kita coba untuk foto walaupun virtual gitu. Kita ini Mbak Ayu tangannya 2 gini Mbak. Apa tuh artinya tuh? Vivonya 2, karena Vivonya lagi yang ke-12 sekarang gitu. Wih, mantap. Karena kalau 1 gini kan nggak lucu Mbak Ayu, jadi 2 aja. Oh siap. Ayo, udah belum? Saya, yuk semuanya. Ayo. Udah belum? Bentar ya. Ayo. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di diskusi kali ini. Mbak Ayu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari teman-teman panitia. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di bincang yang seru kali ini. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Mungkin Mbak Ayu nanti ditunggu di Madura, Mbak Ayu. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Mbak Ayu dan mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Ayu. Hapunten semuanya. Thank you ya, saya Liv ya. Terima kasih. Iya, Mbak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Alhamdulillah, sudah selesai. Batuk masih ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Teman-teman terima kasih ya. Apa Sakti itu? Loh, itu kan Julian kok baru
Siap, Pak. Segera istirahat, besok ada kabar yang kita tunggu dari Sujiwo Tejo. Nah, tanggal 8 kayaknya kalian rapat akbar ya? Iya, Pak. Besok kita mau take video, Pak. Take video profil. BEM. Profil juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alvan yang sudah mendampingi juga. Oh iya, Rek. Terima kasih. Iya. Pak Alvan sudah pulang. Pak Alvan. Asurusi Pak Hudin mau. Iya, ada Pak Alvan. Ya Allah, mohon maaf Alvan. Mana nih? Mana wih? Mana ini? Zuha lu. Udahin aja. Ya.